Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib udah kena fitnatut dajjal. Dan ini diajarkan sekarang di beberapa madrasah-madrasah yang berkiblat kepada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Sayangnya beberapa pesantren-pesantren modern mulai berkiblat dan mengajarkan begitu, mengatakan bahwa qadim bukan sifat Allah, ya, bukan nama Allah. Begitu juga kepada Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, diberi nikmat banyak, rasanya sedikit. Tapi kalau sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit, terasa banyak. Inilah lebih kurang makna falhamdulillahil qadimil awal. Nah, kata qadim, ini ingat nanti kalau kalian kuliah. Qadim itu nama dari sifat qidam. Nama ini ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa ini nama dan sifat Allah. Tapi belakangan muncul tokoh-tokoh yang menentang dan mengatakan Al-Qadim laisa bisifatillah. Nah, itu dikalamkan oleh pengikut. Nah, nanti mungkin kalian masih kecil sebagian, bagi yang sudah senior pasti tahu tokoh namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Qayyim, lalu ada Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ini mensyarah satu kitab judulnya Matan Thahawiyah, Matan Aqidah At-Thahawiyah. Di situ beliau menyebutkan bahwa Allah itu qadimun bilabtidain. Allah itu qadim tanpa permulaan. Lalu Ibnu Abil Izz bukanlah mensyarah, tapi mengingkari matan yang dia sedang syarah. Apa kata dia? Al-qadim laisa biismin min asma'illah. Qadim itu bukan nama Allah. Nah, ini. Dan ini diajarkan sekarang di beberapa madrasah-madrasah yang berkiblat kepada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Sayangnya beberapa pesantren-pesantren modern mulai berkiblat dan mengajarkan begitu, mengatakan bahwa qadim bukan sifat Allah, ya, bukan nama Allah. Tapi itu materi untuk dewasa, ya, kita tinggalkan dulu. Falhamdulillahil qadimil awal. Apa makna qadim? Qadim itu zat yang la yasbiquhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Kalau tidak pernah tidak ada berarti selalu ada. Selalu ada. Al-akhir, al-awwal, al-akhir, al-baqi. Jadi ini semacam tafsir, ya. Qadim itu maknanya al-awwal, al-akhir itu adalah al-baqi, ya. Kalau al-baqi, al-akhir, yang tidak pernah berakhir dengan ketiadaan. Bila tahawulin. Apa arti bila tahawulin? Dia tidak pernah berubah-ubah. Ini adik-adik ini kalau sholat 1000 rakaat malam ini, Allah jadi hebat nggak? Allah bertambah hebat nggak? Kalau ada orang beramal 1 juta orang malam ini sholat, Allah tambah hebat nggak? Tidak. Kenapa? Sholat itu bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Allah nggak butuh sholat. Allah nggak butuh sholat. Walaupun kalimatnya aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kenapa? Karena hayatukum, kehidupan kamu, sa'adatukum fil haya fid darain, bahagianya seseorang di dunia dan di akhirat itu hanya dengan zikrullah. Nah, jadi Allah tidak berubah-ubah, yang berubah kita.
Sejauh kita melihat orang-orang yang sukses, salah satu tips kesuksesan itu menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang bertahawul itu kolbu, ya. Kolbu itu sumiyal kolbu kolban litaqallubihi. Kolbu itu berubah-ubah. Nah, ini adik-adik ini pernah senang seseorang lalu kesel, pernah nggak? Nah, dulu waktu lahir segede ini nggak? Dulu lahirnya sebesar ini nggak? Ya, Kalau kalian lahir sebesar ini, emak kalian mati semua. Bukan lagi pecah ketubannya, pecah badannya, ya. Jadi tahawul, taghayyur, berubah-ubah itu makhluk. Kita dari kecil berubah. Nah, ini belum berubah kan? Nah, entar lagi berubahnya. Makin gede, tambah gede, tambah gede. Karena tubuh ini berubah-ubah, maka pertanda dia tidak baqo. Dia tidak kekal, ya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, nazam berikut. Summa, lanjut, baca. Summa salatu was sarmada alladhi wa alihi kalah nih laki-laki sama perempuan. Summa salatu wassalamu sarmada. Kemudian solawat dan salam sarmada. Apa arti sarmada? Selama-lamanya. Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairi man qad wahhada. Ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang mentauhidkan Allah. Apa beda Nabi dan Rasul? Apa beda Nabi sama Rasul? Kalau ahli sorof jawabnya gimana? Nabi dari lafaz apa? An-Nabi. Ada satu surat di Quran judul apa? Namanya An-Naba. Ya, betul? Surat apa arti An-Naba? An-Naba artinya berita. Maka An-Nabi yang bawa berita. Tapi juga bermakna nubuwah. Nubuwah berarti al-manzilah al-aliyah. Posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.